Saksi tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Patra M. Zain, beberapa kali kena tegur dan sindiran dari Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dalam sidang hasil perselisihan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Senin 1 April 2024. Bermula saat Ketua MK menyindir Patra karena sudah datang terlambat dan meminta didahulukan dalam memberikan kesaksian. Ditambah Patra belum disumpah ketika hendak bersaksi. Lalu momen saat Ketua MK dibuat sedikit bingung dengan agama Patra karena dilihat dari namanya. Secara formal Patra memiliki nama depan Arif, namun lebih dikenal Patra M. Zain. Melihat itu Ketua MK sampai menyindir jika sebagai lawyer senior, Patra justru memiliki identitas berbeda-beda. Kemudian saat Patra hendak menutup kesaksiannya yang berapi-api, Patra menjelaskan jika dari keterangan saksi ahli dalam persidangan DKPP sebelumnya yang mengatakan kalau saja KPU tidak melanggar pasal yang disebutkan, tentu saja Gibran Raka Buming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan menjadi cawapres. Di saat itulah Ketua MK memotong pernyataan Patra dan mengatakan jika apa yang disampaikan itu sudah termasuk dalam pendapat saksi. Baik, sudah cukup. Terima kasih ahli Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor siapa terlapor? Sorry. Tadi sudah saya Pak jawab. jadi terlapor gimana? Sorry, termohon mohon maaf. Sudah Belum saya- dijawab majelis. Jadi Yang mana sekiranya satu kesempatan? Ya, Yang coba. saya ulangi lagi ya bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19 Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan begitu kan. Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi, kemudian tidak diterima oleh KPU? Itu syarat itu berlaku untuk semua apa untuk satu kasus itu? Untuk pejabat atau kepala daerah yang Iya. yang ditunjuk kepala daerah Inkasu, Pak. Bagaimana pendapat ahli? Kalau dalam konteks ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mensyaratkan secara yang sudah Ya, ditentukan itu. cukup. Terima kasih. Prof, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru, berikutnya siapa? Yang mulia, mohon izin. Sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi satu orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya pukul 15. Mohon satu didahulukan jika diperkenankan yang mulia. Satu orang. Silakan. Iya, terima kasih yang mulia. Saudara Arif Patra Mijaya minta izin di. Yang sudah disumpahkan Pak Heru? Yang belum yang mulia. Belum ya? Terlambat, Oke, ya. Mohon sumpah izin dulu. dulu. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula. Terima kasih yang mulia atas kebijaksanaan. Pak Arif, agama Islam ya? Patra Jen ya panggilannya. Formalnya kok Arif Patra Wijaya. Oh iya, wah gimana ini? Lawyer senior kok identitasnya beda-beda. Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu yang mulia Bapak Ridwan Mansur untuk saksi. Baik yang mulia, terima kasih. Bapak Dr. Arif Patrawijaya SHLLM, ya. Ikuti lapas sumpah lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih yang mulia. Silakan di podium Pak Patra. Baik,
Langsung Yang Mulia. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Patramijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Fenry Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri ya, bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang Mulia, bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan. Yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu.
Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.